saya pernah ditelepon oleh seorang jamaah, Ustadz, ya, saya nggak sebutkan beliau dari negara mana. Ustadz, ini putra kami keterima kerja di Jakarta. Oh, saya bilang alhamdulillah. Rumah Ustadz kan di Cempaka Putih, betul. Nah ini kantornya juga nggak jauh, masih di Jakarta Pusat. Oh, apa yang bisa saya bantu? Bagaimana kalau Ustadz ada lapang waktu, kita cari tempat ngekos. Baik, kita cari. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, ketika dapat, kemudian anaknya ngekos. Karena ketika di luar negeri, orang tuanya itu baik sekali dengan kami. Istri saya terus bilang, Abi, ini sering-sering nengoklah anaknya, orang tuanya baik. Ajak makan, ajak ke rumah. Nah, itu saya lakukan. Tapi dapat sekian bulan, istri saya bilang, kok dia kurusan ya? Saya cuma bilang capek kali. Biasanya dulu ketika tinggal sama orang tua, baju kotor tinggal taruh. Mau makan tinggal ke dapur. Sekarang dia mesti pergi ke tempat laundry, dia mesti pergi ke tempat makan. Tapi selang beberapa bulan saya perhatikan, iya juga ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, setelah beberapa bulan orang tuanya telepon. Ustadz bisa ketemuan gak? Oke, saya bilang. Kita ketemuan di salah satu apartemen di Jalan Haji Kiai Haji Mas Mansur di Tenabang. Ngobrol dengan beliau dan kemudian suaminya. Wah, bercanda sana kemari, cerita bagaimana keadaan di negara tempat beliau tinggal ya. Dalam hati saya ngebatin, kayaknya bukan untuk ini dia ngundang saya. Ya. Selesai kita ngobrol, terus ada satu jeda kita diem. Setelah diem, sang ibu kemudian bertanya, Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang HIV AIDS? Saya nunduk. Kemudian saya pandang beliau, saya pandang suaminya. Saya hanya mengatakan, putra ibu ya. Beliau mengatakan, iya Ustadz, ya Allah. Umur 25 tahun, tamatan universitas terkenal di luar negeri. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, Islam memiliki aturan-aturan bukan untuk bikin ribet. Melarang perzinahan, melarang kepada hal-hal yang lain ya. Bukan untuk bikin ribet, tapi untuk menjaga nikmat yang sudah ada yang Allah berikan. Sekarang dengan usia segitu, sekarang masuk mall aja dilihatin sama security karena dari badannya, kurusnya berbeda. Adiknya belajar di negara lain, ketika mengajukan visa pada saat interview, loh kok Anda sehat? Disuruh dicek. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, mestinya umur 25 tahun. Saat gagah-gagahnya. Kalau kata orang Jakarta lagi sedang-sedangnya ke mall. Ini jadi sulit. Jadi aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk membatasi manusia. Justru untuk menjaga dan mengekalkan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Begitu juga karena Allah cinta kepada kita, Allah tidak memberikan semua yang diminta oleh manusia. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kalau ada orang yang kemudian Allah berikan kepadanya harta, Allah berikan kepadanya kedudukan, padahal dia lagi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sebenarnya bukan kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa innama dzalika minhu istidraj." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian melihat ada orang yang Allah berikan kepadanya harta, Allah berikan padanya dunia, sedangkan dia masih terus melakukan maksiat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang berikutnya, kenapa Allah memberikan hanya yang kita butuhkan, bukan semua yang kita inginkan, adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Kita butuhnya apa? Kadang kita pengennya ini, Allah kasih yang lain. Karena kenapa? Allah tahu itu yang kita butuhkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian gak suka sesuatu, padahal itu yang lebih baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian suka sesuatu, padahal itu buruk bagi kalian. Allah Maha tahu
dan kalian tidak tahu. Tahun 2008 pertama kali saya dakwah ke Australia. Jamaah di sana, masyarakat di sana minta saya 1 bulan Ramadan plus khutbah Idul Fitri plus beberapa hari. Jadi kita kalau ngajukan visa itu nggak ada yang 40 hari, nggak ada. Jadi 1 bulan, 3 bulan atau 6 bulan. Karena sebulan penuh Ramadan plus Idul Fitri saya ngajukan yang 3 bulan. Ditunggu 3 hari, 4 hari, nggak ada kabar, nggak ada jawaban. Ketika saya sholat zuhur di salah satu masjid di Tebet, tiba-tiba telepon berdering ditanya. Ternyata dari kedutaan Australia. Mr. Agus, yes, saya bilang. Anda mengajukan visa untuk 3 bulan. Untuk apa? Ya. Saya bilang saya ada undangan dakwah. Dia bilang kalau untuk hal tersebut paling kita kasih 2 opsi. Apa opsinya? Yang pertama, Anda rubah menjadi visa bisnis. Saya bilang langsung, Agus Setiawan gak ada bisnisnya, saya bilang. Saya cuma pendakwah. Atau yang kedua, apa opsi kedua? Kami gak berikan. Dalam hati ini sih bukan 2 opsi. Ya. Orang yang satu kagak dikasih. Ya. Terus saya bilang, saya Agus Setiawan gak ada bisnis, saya cuma dakwah, saya cuma dai. Ya udah berarti opsi yang kedua. Wah. Kemudian saya teringat, kalau kemudian permohonannya dirubah menjadi permohonan visa bisnis, you yang rubah atau saya yang rubah? Nggak apa-apa kami yang rubah. It's okay, saya bilang. Kalau Anda yang rubah silakan, tapi Anda tahu bahwa saya nggak ada bisnis. Oke, no worries. Orang sono bukan never mind, no worries mate katanya. Oke, saya bilang. 2 hari kemudian ditelepon, visa udah siap katanya. Ya. Saya kemudian ke kedutaan Australia di daerah Kuningan. Ketika kemudian saya ambil, saya buka, subhanallah. Bukan sebulan, bukan 3 bulan, tapi 2 tahun dan multiple entry. Ya Allah, kita minta sesuatu, Allah kasih yang lebih baik. Ya. Boleh jadi awalnya kita ngegerutu, waduh lama bener nih visa nggak keluar. Ya. Ketika saya dakwah ke Jepang, jumpa dengan seseorang Indonesia yang lagi postdoc. Ya. Kampusnya ngetop di Tokyo. Ya. Dia cerita, beliau itu asal dari salah satu kota di Jawa Tengah. Ya. Bagaimana teman-teman SMA-nya termasuk beliau itu jadi impiannya itu adalah bisa kuliah di UGM. Dan beliau termasuk yang juara 1. Apa yang terjadi? Ternyata ketika dulu masih zaman UMPTN si Penmaru yang pengumumannya di koran tuh, ya, nggak keterima beliau. Sedangkan yang prestasinya di bawah beliau banyak yang diterima. Ya. Betapa sedihnya ketika teman-temannya udah pada pakai jas alma mater, ya. Beliau masih ngangon kerbau di sawah. Tiba-tiba setelah 2 bulan, kemudian ada pengumuman dibukanya beasiswa Monbusho ke Jepang. Ya. Dia kasih tahu teman-temannya, kata teman-teman, aduh sayang deh kita udah 2 bulan kuliah. Jadi beliau ngedaftar nggak banyak saingan. Ya. Keterima S1, S2, S3, saya ketemu lagi postdoc. Coba lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi yang kita butuhkan karena Allah tahu apa kebutuhan hambanya. Maka saya katakan di sini, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Ibadah ada ibadah fisik, tapi ada juga ibadah hati, yaitu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibadah yang ada pada jiwa kita. Bagaimana kita positive thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu. Ya. Di antara pilihan-pilihan takdir, inilah yang terbaik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, Nabi SAW meriwayatkan bahwa, ya, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka di sini hendaklah kita kemudian positive thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan ada kebaikan di balik daripada apa yang Allah takdirkan. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir adalah bagaimana kita lapang dada, bersyukur dengan apa yang Allah pilihkan kepada kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, abdi anta turid wa ana urid. Hambaku, kalian punya keinginan, aku juga punya keinginan. In rodita ma urid, kalau kalian ridho menerima apa yang aku takdirkan, maka aku akan penuhi daripada keinginan kalian. Tapi jika kalian tidak ridho, kalaftu kama turid, aku jadikan beban keinginan kalian, dan tidak ada keputusan melainkan keinginan aku. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan.
Kalau kita ridho dengan keinginan Allah, lapang dada kita. Allah berikan penuhi keinginan kita. Tapi kalau kita nggak ridho, cuma jadi beban, ngeluh, ya. Dan nggak ada keputusan kecuali keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lapang dada dan bersyukur ini menjadi kunci